Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ini al-Imam Ibn Athilah Sekandari, nafanallahu ulumi fid darain, amin. Imam Ibn Athilah berkata, tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tashawwufika ila ma hajaba anka minal ghuyub. Jadi jemaah sekalian, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, dalam kita memahami pelajaran, dalam kita memahami hikmah-hikmah yang Allah berikan, tentu antara kita tu berbeda-beda. Ada yang dapat 2, ada yang 5, ada yang 10, ada yang dapat. Berbeda-beda awak dalam menerima pemahaman. Kata Ibn Athilah, tashawwufuka, engkau lebih fokus, lebih fokus kamu melihat apa yang terdapat dalam dirimu dari aib-aib, itu lebih baik daripada kamu fokus mencari pencapaian-pencapaian kawan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini pun Ibn Athilah, Syekh Ibn Athilah majan kawak dari mawak mulai, iaitu dari wak sibuk mencari aib awak masing-masing. Dari situ awak mulai melangkah ya. Dari mawak mulai mendekatkan diri kepada Allah tu, mencari aib awak dan memelokannya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah orang, kata Nabi, yang sibuk dengan aibnya sendiri tanpa disibukkan oleh aib orang lain. Qala Ibnu Ajibah, tashawwufuka ayyuhal insan, wahai sekalian insan, kata Ibnu Ajibah, kamu memperhatikan atau kamu fokus ila ma baqana fika minal uyub, kepada aib-aib yang ada dalam dirimu, aib yang tersembunyi. Jadi kalau aib itu dinampak atau diandoan Pak Ibu? Pasti diandoan. Lebih parah tu adalah aib dicari-cari kurang tahu. Tashawwufuka ayyuhal insan ila ma baqana fika minal uyub, engkau fokus kepada aib kamu seperti hasad, wal kibir, wa hubbul jah, war riyasah, seperti hasad, dengki. Kalau kami di majlis Darul Faqih jamaah, suatu ketika didatangi oleh seorang guru lah. Jadi beliau ko menggambarkan bahwa hasad tu. Misalnya awak tak kenal tu. Tahu-tahu ada orang bagi awak peti 50. Bapak 50, ibu 50. Senang tak hati ketika tu? Senang kan? Jadi peti orang. Sudah tu, yang ibu tu dia tambah 50 dia orang tadi. Yang siapa tadi? Kalau mulai berubah hati. Pokoknya 150 hati. Sudah tu yang 100 hilang di ibu tu. Senang hati apa tadi? Tu, hati awak senang sakit. Buat aku awak senang, buat aku meraba, padahal itu nak pergi awak lagi kurang. Orang senang, awak merungui, orang celaka awak senang. Kita punya itu semua. Awak perhatiin dari awak ada nak awak mereka. Wal kibir, atau sombong. Wal kibir, sombong. Wa hubbul jah, dan suka dikasih posisi sama orang. Suka dianjung-anjung orang. Kau duduk, kau dapat disediakan duduk di muka. Kalau nak ada siapa, tak simbuang. Hubbul jah, suka posisi di mata manusia. Wariyasah, dan kepemimpinan. Kau dapat inyo sadung mempalai. Wahammur rizki, dan kekhawatiran terhadap rizki. Di antara aib-aib batin yang
kekhawatiran kita terhadap rezeki. Yang lacok naik pesawat saya tu. Awak ni sekali 2 kali. Awak naik pesawat tu nak kenal siapa pilotnya. Tanpa bantu orang. Tapi awak aman-aman saya Rasul. Takut dibelon gitu pesawat bah. Kamu pilot saja awak li tenang-tenang. Aku lihat kok si Allah awak ragu. Allah nak ikut, kalau ikut nak ikut. Dalam kitab Hikam Ghausiyah karangan Abu Madyan dikatakan di situ, ayyuhal insan, kalau kalian sudah tahu Allah itu mengetahui segala keadaan kalian, kira-kira Allah tahu tak apa ibu keadaan awak ini? Awak lagi sedang senang, awak sedang susah, awak sedang ketipu musibah, awak sedang didatangi nikmat bertubi-tubi. Tahu tak? Pasti Allah Maha tahu. Kalau kamu sudah tahu Allah tahu segala keadaanmu di ahwalika, dan kamu juga paham Allah mampu mencukupinya semua. Allah mampu mencukupinya semua. Lagu anak-anak awak qad kafani ilmu rabbi. Nasi lupa. Dan kamu paham Allah lebih sayang kepadamu dari bapa dan ibumu sendiri. Ya, Bu. Bahkan dari dirimu sendiri. Kenapa kamu masih risau? Kenapa kamu masih menghadapkan hati kepada selainnya? Itu kata Abu Madyan dalam kitab Hikam Al-Ghausiyah. Itu hamur rizik, termasuklah aib-aib cek. Masih ragu nawak sama Allah. Tetap kita mencari nafkah, tetap kita menjalankan posisi kita yang Allah bagikan sebagai hamba. Tapi jangan menganggap awak, karajo awak, posisi awak itu yang mendatangkan rezeki. Hamma minal rizqi wa khauful faqri, dan takut miskin. Takut miskin ini juga aib-aib batin, aib-aib diri. Wa talabul khususiyah, dan minta dikhususkan, tak di-VIP-kan. Kalau jalan kau dapat ada dibantang orang jalan, minta dikhususkan. Wa ghairu zalika minal uyub. Wasa'yu fi takhallusi minha afdal, dan usaha kita dalam bebas dari aib-aib yang tadi, dari sifat hasad, dari sifat kibir atau sombong, dari hubbul jah, suka posisi di mata manusia, nama baik, wariyasah wa hammur rizki, khawatir rezeki itu tu nak cukup, awil khauful faqri, atau takut fakir, wa talabul khususiyah, wasa'yu fi takhallusi minha, usaha kita bebas dari aib-aib batin yang tadi, afdal, lebih afdal, min tasyawufika ila ma hajaba anka minal ghuyub, lebih afdal daripada kamu ingin dibukakan sesuatu yang tersembunyi dari rahasia-rahasia Allah. Di jamaah sekalian, memang mulainya dari awak, dari membersihkan diri. Kalau dalam ilmu tasawufnya ada namanya at-takhalli. Takhalli, mengosongkan diri dari yang tadilah dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Ka'itillahi ala asraril ibad, seperti contohnya mampu mengetahui isi hati manusia. Jadi jemaah sekalian, orang yang berasi hatinya itu
memang tak bisa menyuruh adanya. Ada pengalaman, ada pengalaman. Kalau kata ulama tu, duduklah di depan raja dengan adab. Duduklah di depan orang soleh, duduklah di depan orang alim dengan adab. Duduklah di depan orang soleh dengan menjaga hati. Dan duduklah di depan orang arif, terserah kamu. Jadi kalau orang alim itu memang awak jago adab. Imam Syafi'i, innal ustaza wat tabib kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Sesungguhnya seorang guru dan tabib, dokter itu tidak akan memberikan kita ilmunya kalau hendak awak hormati. Jago adab di depan guru. Kalau depan orang soleh, jago hati awak. Karena memang mereka itu melihat dengan nur Allah. Sedangkan di depan orang arif, terserah awak. Sebab mereka tahu sahadu Allah ni pun tidak lepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu. Jangan awak ni lah model Syekh Fulan. Model Syekh Fulan saja. Dan itu dikajar. Barasin diri awak dari aib-aib. Apa contoh seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Contohnya. Hadis Suriah itu. Beliau sedang di kota, pasukan sedang lagi bertempur. Ketika ketua khatib enggak salah. Apa kata Sayyidina Umar? Jabal, ke gunung. Padahal jauh jaraknya ratusan kilo. Itu memang tidak tembus itu. Itu namanya karomah. Dan pulau itu angan-angankan. Dan itu angan-angan. Hendaklah kita mencek diri kita dari bebas dari aib-aib tadi. Ta'itla'i ala asraril ibad. Wal itla' ala asrari ghawamidit tauhid qabla al-ahilyatillah. Kenapa? Li'anna tashawwufika ila ma batana minal uyub sababun fi hayatil qulub. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena kamu lebih fokus kepada aib yang ada dalam dirimu, itu menjadi sebab hidupnya hatimu. Hidupnya hati awak. Jika awak lebih sibuk semua aib awak masing-masing, hati awak akan hidup bercahaya. Wa hayatu qalbika sababun fil hayatid daimah wan na'imil muqim. Dan hatimu yang hidup tadi akan mengakibatkan kamu mendapatkan nikmat yang agung daripada Allah. Wal itlau 'alal ghuyub, dan kalau kamu diberikan sesuatu yang ajib-ajib itu hakikatnya adalah fudul. Apa itu fudul? Sesuatu yang berlebih-lebihan. Qad yakunu sababan fi halakin nafsi. Bisa jadi itu penghancur bagi kita. Bisa jadi itu penghancur bagi awak. Coba misal bang, Allah agiah. Cuma apa? Bisa lisan abang masih misalnya. Tak boleh kan nak berlaku misalnya. Baakhir kirwati. Wih, hebat dan dia. Itu. Pasti menyombong kita kan. Kaitisofiyah bil kibri wa ru'yatil maziyah 'alan nas. Orang seperti itu cenderung akan dihinggapi sifat-sifat sombong dan merasa lebih dari manusia. Dan Imam Talib jauh berkata, man ittala'a 'ala asraril ibad wa lam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyyah kana itla'uhu fitnah. Siapa yang Allah bukakan rahasia hamba kepadanya, tapi dia tidak bertakhalluk, tidak berakhlak seperti akhlaknya Allah, yaitu maha rahmah, maka itu akan menjadi ujian atau fitnah bagi dirinya. Jadi jemaah sekalian, dan awak bertasawuf ko, mengaji ko, ingin yang aneh-aneh. Ambung ini tu, ingin ini tu, nak.
Tujuan awak adalah membersihkan aib-aib hati kita supaya kita dapat dekat kepada Allah. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkaulah tujuan. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamulah permintaanku. Jadi kalau ada orang bagi aku amalankan kau, mereka ada. Tetap apapun amalannya, apapun wiridnya, tujuan awak satu, mendapatkan ridha Allah. Tawufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tashawufika ila ma hajaba anka minal uyub. Kamu lebih memperhatikan aibmu daripada memperhatikan sesuatu yang belum kamu dapatkan. Itu lebih baik. Wa'lam annal uyuba salasatun, dan ketahuilah aib atau dosa hati itu, aib di sini ada tiga. Pertama, uyubun nafsi, yaitu aib bagi jasad, dosa maksudnya. Wa uyubul qalbi, dan aib hati. Wa uyubur ruh, dan aib bagi ruh. Fa uyubun nafsi ta'alluquha bisyahawatil jasmaniyah. Aib jasad kita ini berkaitan dengan syahwat-syahwat jasmani. Syahwat yang bagus, tentu yang dipergunakan bukan di koridor syari. Awak diakas beri Allah nafsu untuk makan. Ketika itu tidak melanggar, itu justru berkah. Tapi kalau keluar di koridor, menjadi dosa. Wa'yubul qalbi, atau aib qalbun, hati itu adalah ta'alluquhu bisyahawatil qalbiyah. Dia terikat atau berkaitan dengan syahwat-syahwat hati. Apa contoh? Hubbul jah tadi, suka dipuji. Hubbul jah. Wal riyasah, wal iz, wal kibir, wal hasad, wal haqad. Hubbul jah, suka dipuji. Janganlah mau disanjung. Engkau digelar manusia agung. Jangan mau. Wal kibir, sombong. Wal hasad, sifat hasud. Wal haqad, dengki. Wa hubbul manzilah wal khususiyah, dan suka dikasih posisi. Wasyabaha wasyibhu zalika mimma ya'ti insyaallah fi awsafil basyariyah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, uyubur ruh, yaitu ta'alluquha bil huzuzil batiniyah, yaitu yang berkaitan dengan batin, seperti tolabul karamah wal maqamat. Biasanya kok aib orang-orang mengaji, ingin jadi wali, ingin jadi sakti, itu aib saja mas kalian. Jadi awak tu beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena A, B, C. Itu aib juga. Fatashawuful murid ila syai'in min zalika kullihi, maka ketika seorang murid, seorang salik, orang yang menuju Allah, terpesona dia dengan salah satu dari tiga aib tadi. Itu hanya sero mah. Naik kan? Qadihun fi ubudiyatihi, itu akan mengotori penghambaannya terhadap, akan merusak penghambaannya, ibadahnya kepada Allah. Mani'un lahu minal qiyami bihuquqi rububiyatihi, akan menghalang si hamba tadi dalam mendirikan hak-hak Allah, yaitu menyembah Allah dengan ikhlas. Fashtighaluhu bil bahsi an uyubihin nafsaniyah wal qalbiyah wal ruhaniyah wasaihi fi tadhhir min jami' zalika aula min tashawufi ila ma hajamanhu min al-ghuyub. Dan sibuknya si hamba tadi kepada aib-aib ada dalam dirinya. Nampak adanya dosa jasadnya, misalnya masih sukunya, dosa muncuang misalnya, berbicara yang diharamkan, atau masih sukunya mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau sukunya masih melangkah ke sesuatu tempat yang diharamkan Allah.
Tahunya sibuk, ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, bantu hamba, ya Allah. Bantu hamba mailaan karju mereka. Minta ya. Sibuknya gitu. Atau mungkin ada dalam hatinya merasa lebih daripada kawan. Allah, bocek kaki wa. Bantu hamba, ya Allah. Habiskan ini semua. Sibuknya coba ditulis daripada mengana-ngana. Bila hamba bisa pada sebulan. Bila hamba bisa sebulan. Itu lebih baik daripada dia memikirkan sesuatu yang belum Allah berikan kepadanya dari hal-hal pemahaman terhadap sesuatu yang hakikat tadi. Jadi jemaah sekalian, dari mana awak mulai? Dari taubat. Memang seluruh kitab-kitab tasawuf itu langkah pertamanya adalah taubat. Makom pertamanya adalah taubat. Secara tidak langsung tadi dibagi 3. Ada dosa jasad, ada dosa qalbi, ada dosa ruhani, lebih dalam pada qalbun, yaitu ingin sesuatu yang luar biasa, pangkat kewalian. Nauzubillah. Wa qala aidan al-haqqu laysa bimahjubin anka. Innamal mahjubu anta an nazri ilaih. Allah Subhanahu wa taala itu jemaah sekalian, sebenarnya tidak terhijab daripada kita. Terhijab ku misalnya waktu tu tirai ku terhijab awak dari menceliak ibu-ibu. Awak face ku kan terhijab awak daripada menceliak. Itu nama terhijab, tertutup. Al-haqqu laysa bimahjubin anka. Allah itu sebenarnya tidak terhijab dari awak. Innamal mahjubu anta an nazri ilaih. Tapi engkaulah yang terhijab, yang tertutup daripada melihat rahmatnya. Baru itu, izlau hajabahu syai'un. Kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah. Izlau hajabahu syai'un. Kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah. La satarahu ma hajabahu. Berarti Allah bisa ditutupi. Walau kana lahu satir, lakana liwujudihi hasir. Dan jika Allah bisa ditutupi, berarti Allah itu terbatas. Wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahir. Maka segala sesuatu yang mampu menutup sesuatu, berarti dia berkuasa atas yang ditutupinya. Sedangkan Allah berkata, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Sedangkan Allah maha menundukkan di atas segala hamba-hambanya. Maha berkuasa di atas segala hamba-hambanya. Jadi, al-haqqu ta'ala muhalun fi haqqil hijab. Maka jemaah sekalian, memang bukannya awak yang tak bisa melihat, bukannya Allah yang terhijab, tertutup rahmatnya kepada awak, tapi awak yang tertutup daripada melihat rahmatnya Allah. Li'annahu zahara bi kulli syai'in qabla kulli syai'. Kenapa Allah itu zahara? Nyata. Bi kulli syai', pada segala sesuatu. Segala sesuatu ni jamaah sekalian, tak lepas daripada kekuasaan Allah. Tak lepas daripada rahmat Allah. Contoh. Jangan jauh-jauh ke diri awak aslilah. Alis. Kok panjang sampai sikau baca cerita. Saya matur. Allah. Gigi. Kuku bisa panjang. Gigi baru bisa panjang. Dia punya kerja. Allah. Kok bisa Allah agak paham macam-macam. Ada hikmah di situ. Li'annahu zahara bi kulli syai'. Allah zahir pada segala sesuatu. Wa qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai'. Sebelum segala sesuatu dan setelah segala sesuatu. Jadi jemaah sekalian, memang sebetulnya kalau awak mencaliak makhluk, tak nampak awak di situ Allah sebelumnya atau sesudahnya, atau ketika mencaliak, berarti awak orang-orang yang tertutup daripada mencaliak kebesaran Allah.
Tahu cek diri masing-masing ini kan. Bara banyak frekuensi awak menceliak makhluk daripada menceliak kebesaran Allah. Itu je. Ya. Ya anna Allah fala zahirun ma'hu wala mawjudun siwa. Maka tidak ada yang zahir bersamanya. Dan tidak ada yang hakikatnya ada kecuali adanya. Fahuwa laysa bimahjubin anka wa innamal mahjubu anta anil nazri ilaih. Maka jemaah sekalian, Allah itu, rahmat Allah itu, kekuasaan Allah itu sabananya ndak ada antaruan tawa gitu. Yang membuat awak anda bisa mencaliak itulah awak seorang. Apa sebabnya? I'tiqaduka al-ghairiyah. Karena kamu merasa yakin ada sesuatu selain Allah. Ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Ada sesuatu yang mampu mendatangkan mudarat selain Allah. Itu yang membuat awak tak bisa mencari rahmat Allah. Makanya memang awak tu harus setiap hari itu harus mendawamkan wirid. Harus awak dawamkan hati awak tata turih. Supaya walaupun hati aku penuh dengan kebesaran makhluk, paling tidak setengah jam atau sejam itu awak kikis kebesaran makhluk itu dengan la ilaha illallah. Harus ada zikir. Afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Awak kikis itu. Wa ta'alluqu qalbika bil umuril hissiyah. Dan apa yang menyebab awak itu tertutup daripada mencari rahmat Allah selanjutnya adalah bergantungnya hatimu kepada sesuatu yang material. Kalau ta'allaqa qalbuka bi talabil maula, jika hatimu hanya bergantung kepada Allah, wa aradta bil kulliyah 'ani ru'yati siwa, dan kamu menolak segala sesuatu selain Allah. Ana nampak nikmat yang tiba, ana nampak dewa ikut nikmat dari Allah. Bala atau ujian yang tiba, nampak dewa ikut ujian daripada Allah untuk membaraskan diri awak, untuk mengangkat derajat awak. Sadonya nampak dewa adalah kebesaran Allah, tentu dengan ilmu dan iradahnya Allah. Dan nazarta ila nuril haqqi sati'an fi mazahiril aqwan, maka kamu akan melihat dengan mata terbelalak. Tak ada satu pun yang ada di semesta ini kecuali ada kebesaran Allah di dalam. Ketika itu mata awak tu adalah dikalahkan oleh mata basirah. Wasara makana mahjuban anka bil wahmi fi ma'dini syuhudi wal ayat. Maka sesuatu yang awalnya tadi nak nampak ada awak akan menjadi tampak dan nyata. Wan nasu kulluhum yushahiduna wa lam ya'rifun wa la ya'rifun. Semua manusia itu sebenarnya merasakan tapi tidak mengetahui. Wa kullun nas yushahidun wa la ya'rifun. Sebenarnya awak ko jemaah sekalian menyaksikan kebesaran Allah tapi awak tak tahu. Awak tak tahu. Contohnya Allah duduan awak di masjid. Allah duduan awak 5 kali 5 waktu ke masjid. Allah hagi awak orang tua yang sayang kau. Allah hagi awak orang rumah atau suami yang sayang kau. Allah hagi awak bla 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 bla. Sebenarnya aku kalau menyaksikan tapi tidak mengenal. Wa kulluhum fil bahri wa la yash'urun. Sebenarnya kita itu seperti orang yang di dalam laut tapi tidak merasa. Kata apa? Jalaluddin Rumi seperti ikan dalam air tapi tidak merasakan dia berada di dalam air. Sami'tu Syekhana radhiyallahu anhu yaqul, Nu'tillah berkata, wallahi demi Allah kata dia, ma hajaban nasu 'anillah ilal waham.
Tak ada yang menghijab seorang itu dari Allah kecuali waham. Apa itu? Sangka-sangka. Sangkoinyo na santiang, padahal Allah yang magiah, ya santiang. Sangkoinyo yang kayo, padahal Allah yang maha kaya. Sangkoinyo yang sangkoiko yang itu sangka-sangka itu yang membuatnya terputus daripada menyaksikan kebesaran Allah. Wal wahmu amrun adamiyun la haqiqata lahu. Sedangkan waham adalah sesuatu yang tidak ada. La haqiqata lahu, nak ada itu. Sangko-sangko awak saja. Ya, orang ko hebat kecil orang. Itu kan sebagian orang. Sebagian lain mengatakan dia tidak hebat. Itu orang ko kayo. Tapi sebagian tidak kaya. Itu kan prediksi, persepsi makhluk saja. Persepsi. Sangka-sangka. Orang yang dekat dengan Allah itu dan nampak adanya adalah kebesaran Allah. Jadi ma hajabaka 'anil haqqi wujudi mawjud ma'ahu illa iz la syai'a ma'ahu wa inna ma hajabaka anhu at-tawahhum mawjud ma'ahu. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, tak ada yang menutupi kita daripada Allah. Tak ada hijab itu. Yang hijab itu adalah sangko-sangko awak saja. Sangko awak. Islau hajabahu ta'ala syai'un hissiyyun lasatarahu zalikal hijab. Kenapa? Logikanya, kalau ada sesuatu yang mampu menutupi Allah, berarti sesuatu itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha berkuasa di atas segala hamba-hamba. Jadi tidak ada yang mampu menutup kita daripada melihat kebesaran Allah kecuali rastu-rastu awak seorang. Rastu awak na santiang, rastu awak nan bla bla dan sebagainya. Oleh karena itu kata Ibn Athaillah, ukhrud min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik. Maka keluarlah kamu dari sifat-sifat manusiawimu yang membuat kamu terhalang daripada menghambakan diri kepada Allah. Litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Supaya kamu benar-benar menyambut panggilan Allah dan menjadi dekat dengan Allah. Apa saja itu jemaah sekalian? Sifat-sifat basyariah awak yang menutupi awak, menghalangi awak daripada dekat dengan Allah. Yang pertama adalah al-awsaf ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim. Hati awak tu lekat sekali dengan akhlak-akhlaknya binatang. Seperti syahwat perut, di bawah perut, wa ma yatbuha min hubbid dunya wa syahwatiha alfaniyah, dan segala sesuatu yang diperturutkan tidak sesuai dengan koridor syariat. As-sani takhalluquhu bi akhlaqis syayatin, berakhlak seperti akhlaknya setan. Kibir, setan itu sombong. Hasad, iri, hakad, dengki, al-ghadab, marah, dan sifat-sifat tercela lainnya. Idza kharaja al-murad min akhlaqil bahaim takhallaqa bil akhlaqir ruhaniyyin kazuhdi wal wara' wal qana wal iffah. Ketika seorang hamba sudah berhasil dia keluar dari akhlak-akhlaknya binatang tadi yang tidak dikontrol oleh syariat, maka dia akan berakhlak dengan akhlaknya ruhaniyah, yaitu zuhud, wara', qanaah dan iffah. Wara' dia, qanaah dia puas dengan pembagian Allah, dan iffah mampu mengontrol diri. Wal ghina billah wal unsu bihi, dan merasa cukup dengan Allah. Wa idza kharaja min akhlaqis syayatin takhallaqa bi akhlaqil mu'minin, dan jika dia berhasil keluar dari akhlak-akhlak syaitan, kibir, sombong, riak sebagainya, maka dia akan berakhlak seperti akhlaknya para malaikat. Tawadu, salamatus sudur,
wal hilmu was sakinah war rizarah. Waduk, hati yang bersih, penyayang dan sebagainya. Dan ketika ini kalau Allah lapih dari akhlak-akhlak yang membuat kita terhalang daripada rahmat Allah, ketika Allah berkata, ya abdi, awak jawab, marhaba ya rabbi. Hadir wahai Allah. Itu baru pas. Tapi ketika awak masih hamba kepada nafsu awak mengaku ya rabbi, wahai Tuhanku. Tapi awak menomorduakan Allah, berarti awak berdusta. Jadi jemaah sekalian, dari kajian ini, pertama kita dapat ambil pelajaran, yaitu jangan kita silau dengan sesuatu yang ajib-ajib. Fokuslah kita dalam membersihkan aib-aib kita. Nah, itu saja ya. Bersihkan aib-aib kita dari sifat-sifat seperti sifat akhlak binatang, akhlak syaitan. Wallahu alam bisawab. Baik. Ustaz, 5 minit lagi insya-Allah. Betul bang? Ibu ada pertanyaan? Iya, bang. Ya. Allah tidak terhijab tu maksudnya sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi awak melihat kebesaran Allah. Contoh hijab tu artinya penutup. Contoh kalau tutup tirai tu kan, berarti awak tidak bisa jelek ibu. Itu terhijab tu, tertutup. Sebenarnya hamba itu tidak ada yang bisa menghijabnya, menutupinya daripada melihat kebesaran Allah. Yang menutup tu hamba tadi seorang. Jopo jo keakuannya. Istighalihi, kata Ibn Athaillah tadi, istighalihi al-i'tiqadu al-ghairiyah. Menganggap ada yang berkuasa selain Allah. Termasuk awak merasa di awak ibadah, sebenarnya tertutup tu. Terhijab. Jadi memang menyelam ke dalam diri itu maksudnya menghabis-habisan keakuan awak. Jadi kalau ada yang bisa menutupi Allah, berarti sesuatu itu lebih berkuasa daripada Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Maha berkuasa atas segala hamba-hambanya. Jadi awak saja yang merasa Allah kau jauh pada Allah sudah. Was-was awak lah, sangko-sangko awak aja membuat awak tu jauh daripada Allah. Pada Allah tu segala sesuatu tu nak lapis daripada Allah. Bahkan diri kita sendiri. Itu bang. Kalau ulang-ulang saya bang. Baik. Untuk sebelum Ramadan Ustaz ya. Jadi dalam kitab Tanwirul Anwar itu ada 3 jenis puasa. Awak mungkin yang umurnya puluhan tahun lah berpuluh tahun puasa. Mari kita tingkatkan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah tingkatkan puasa awak. Pertama adalah puasanya orang awam. Itu hanya menahan laparan haus saja. Itu alam semesta saja kan. Yang kedua puasanya orang khusus. Bukan hanya laparan haus. Anggota batang tubuhnya dijago seduri. Tomato dijago, tidak ada bebek. Khususnya khusus adalah menjaga hati daripada melihat selain Allah. Semoga Allah naikkanlah level qaswab. Amin. Allah barik lana fi Sya'ban wa Ramadan wa balighna. Allah barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.